Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita belajar tema 2. Tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 1 sumber energi. Pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia ini mengenai mengolah informasi dalam suatu teks. Di pembelajaran ini mengenai mengolah informasi akan Ibu rangkum ada pada rangkuman materi itu ada pada pembelajaran 1, 3, dan 4. Pembelajaran 1, 3, dan 4. Nah, Bahasa Indonesia mengenai mengolah informasi dalam suatu teks. Ada 3 cara. Ada 3 hal mengolah informasi dalam suatu teks. Yang pertama, informasi itu dalam bentuk pikiran. Yang kedua, informasi dalam teks petunjuk. Yang ketiga, informasi dalam atau berdasarkan gambar yang diamati. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu apa itu mengolah informasi. Mengolah informasi artinya mencari data, mencari sebuah data berupa gambar yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Mengolah informasi itu adalah mengolah data atau mencari sebuah data dari teks dan dijadikan sebuah informasi. Itulah artinya mengolah informasi. Nah, lihat di buku anak-anak Ibu halaman 74. Di situ yang pertama mengenai mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Di halaman 75 ada cerita mengenai minyak bumi. Nah, cerita mengenai minyak bumi itu anak-anak Ibu baca dulu. Terlebih dahulu dipahami apa ceritanya mengenai minyak bumi tersebut. Lalu kamu lihat di bawahnya itu ada sebuah bentuk peta pikiran. Nah, dari ceritanya itu tentang apa? Tentang minyak bumi. Nah, minyak bumi, dari cerita minyak bumi tersebut, anak-anak Ibu bisa membuat informasi dalam bentuk peta pikiran. Itu dia yang namanya sebuah informasi atau mengolah informasi. Dalam peta pikiran tersebut sudah tertera di sana. Di buku anak-anak Ibu halaman 75 itu. Di sana dibuatnya paling atas itu adalah tentang minyak bumi. Judul besarnya adalah minyak bumi. Nah, dari minyak bumi itu anak-anak Ibu rangkumlah apa informasi dari ceritanya itu. Minyak bumi itu yang dibahasnya yang pertama adalah mengenai asal minyak bumi. Nah, ini dia ya. Asal minyak bumi. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan di buku anak-anak Ibu halaman 75. Ini dia yang peta pikiran itu, nak. Informasi dalam bentuk peta pikiran. Pertama sekali paling atas dibuatnya adalah minyak bumi. Ya, minyak bumi. Dari minyak bumi ini, cerita minyak bumi ini adalah adanya asal minyak bumi. Kamu baca dulu terlebih dahulu ceritanya ini. Nah, inilah informasinya yang dalam bentuk peta pikiran. Judul besarnya adalah minyak bumi. Dari minyak bumi ini, informasi yang kamu dapat mengenai asal minyak bumi. Apalagi cara memperoleh minyak bumi. Hasil olahan minyak bumi. Apa hasil olahan minyak buminya, nak? Ada bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Jadi, nak, mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran, kamu harus amati, harus memahami ceritanya terlebih dahulu.
Judul besarnya adalah tentang minyak bumi. Ini dia judul besarnya, minyak bumi. Dari minyak bumi ini kita mendapatkan informasi mengenai asal minyak bumi, cara memperoleh minyak bumi, hasil olahan minyak bumi. Dari hasil olahan minyak bumi ini ada bahan bakar, parafin, plastik, serta aspal. Nah, ini pertama salah satu caranya mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, informasi dalam teks petunjuk. Lihat di buku anak-anak ibu di pembelajaran 3 halaman 82. Di pembelajaran 3 halaman 82. Mengolah informasi juga ada caranya mengidentifikasi informasi tersebut dalam teks petunjuk. Nah, teks petunjuk ya nak. Teks petunjuk ini caranya bagaimana Bu kita mengolah informasinya? Nah, mengolah informasinya dengan cara membaca intensif atau juga bisa dinamakan dengan membaca memindai. Membaca intensif atau juga bisa dinamakan dengan membaca memindai ya. Lihat teks petunjuknya ini nak, mengenai kincir angin plastik. Kincir angin plastik. Petunjuk membuat kincir angin plastik. Ini adalah teks petunjuknya. Petunjuk membuat kincir angin plastik. Kamu baca buku kamu itu nak di halaman 82. Kamu baca terlebih dahulu apa yang dibahasnya di informasi ini. Bagaimana cara membuat kincir angin plastik tersebut. Setelah itu baru kita bisa mengetahui alat dan bahan apa yang digunakan, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, ini yang kedua, informasi dalam teks petunjuk. Yang ketiga, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Lihat di pembelajaran 4 halaman 83, menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Nah, anak-anak ibu semua, lihat di halaman 83 itu nak. Nah, ada menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Ada 2 gambar di sini nak. Lihat gambar yang A ini apa? Lihat gambar yang B ini apa? Nah, dari kedua gambar ini kita bisa menceritakan informasi apa yang tertera di gambar ini, tentang apa dia. Yang A ini kamu perhatikan ada lingkungannya, bagaimana dengan lingkungan yang B. Sudah bisa kamu bedakan anak ya. Informasinya pasti bisa kamu dapatkan nak. Informasi di A di gambar ini apa, dan informasi di bagian B ini apa. Yang kedua, setelah kamu menceritakan informasi itu nak dalam buku tulis kamu, masing-masing gambar A dan gambar B, kamu bisa menuliskan gagasan pokoknya. Ingat kata ibu, gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pokok itu nak, sebelum kita menuliskan sebuah rangkaian informasi, kamu membuat sebuah rangkaian informasi dalam bentuk satu paragraf. Nah, dalam sebuah bentuk paragraf, kamu harus menuliskan gagasan pokoknya. Misalkan contoh, yang A ini Bu tulis gagasan pokoknya, lingkungan bersih merupakan lingkungan yang sehat. Nah, itu gagasan pokoknya. Dari gagasan pokok itu nak, dari lingkungan bersih merupakan lingkungan yang sehat, baru bisa kita merangkai dalam sebuah bentuk informasi atau merangkai informasi dalam bentuk teks. Itu dia. Dari gagasan pokok itu bisa kamu rangkai kalimatnya. Apa setelah itu? Kalimatnya bisa menjadi dalam bentuk sebuah paragraf. Itulah 3 cara mengolah informasi dalam teks petunjuk. Pertama, informasi dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, informasi dalam teks petunjuk. Kalau teks petunjuk itu kita baca secara intensif atau membaca secara memindai.
Kita bisa mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan dan langkah-langkah pembuatannya. Yang terakhir, informasi berdasarkan gambar yang diamati. Berdasarkan gambar yang diamati itu kamu bisa melihat gambar yang A, apa informasinya, gambar yang B, apa informasinya. Dari gambar A dan B itu gambar yang A bisa kamu tulis gagasan pokoknya saja. Yang B juga bisa kamu tulis gagasan pokoknya. Nah, sudah dapat gagasan pokoknya, barulah kita rangkai dalam sebuah teks dalam bentuk paragraf. Ya, nak ya? Nah, segitulah pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai mengolah informasi dalam teks. Nah, lihat di buku anak-anak ibu tugas halaman 83. Halaman 83, anak-anak ibu perhatikan yang ibu jelaskan tadi. Halaman 83, tugasnya itu keterampilan ya, bahasa Indonesia KD 4.2. Bahasa Indonesia KD 4.2, kamu lihat halaman 83. Kamu amati kedua gambar ini, lalu kamu kerjakan nomor 2 sampai nomor 4. Nomor 1-nya yang gambar ya. Lalu kamu kerjakan nomor 2 sampai nomor 4. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.